dibahas itu di dalam RKUHP ini perlu kita cermati ada beberapa hal penting ya Pak ya. Yang pertama adalah terkait dengan hubungan pola koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena kita tahu masalah ini sangat krusial di dalam penegakan hukum. Kita sering mengatakan bahwa ada dua gajah yang sedang berperang, ada pelanduk meninggal di tengah-tengah gara-gara gajah berperang. Nah, gajah berperang itu adalah kalau selama ini kita lihat itu adalah penyidik dan penuntut umum, di mana dua-duanya selalu tarik-menarik soal kewenangan. Salah satu mengatakan bahwa kewenangan penyidikan itu ada di penyidik Polri pada yang utamanya, yang satu lagi mengatakan bahwa penyidikan itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikuasai pula, harus dikendalikan oleh penuntut umum. Nah, sebenarnya dalam beberapa undang-undang yang menyangkut tentang kewenangan baik itu penyidik ataupun penuntut umum, situ sudah jelas diatur bagaimana kewenangan dari masing-masing. Misalnya kalau kita melihat di kepolisian, di Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, di situ dikatakan bahwa penyidik Polri bukanlah satu-satunya penyidik. Dia bukanlah penyidik utama. Dia memang menjadi korwas, menjadi koordinator dan pengawas, tapi itu hanya untuk PPNS dan penyidik Polsus. Tapi untuk penyidik tertentu seperti KPK, mereka bukanlah koordinator di situ. Itu diakui di dalam Undang-Undang Kepolisian. Nah, kemudian kalau kita lihat di kewenangan kejaksaan, di situ dikatakan bahwa kejaksaan itu tugasnya adalah menuntut dan kemudian memang dia bisa menjadi penyidik. Tapi penyidik di situ adalah untuk tindak pidana khusus, bukan untuk penyidik tindak pidana umum seperti apa yang dilakukan oleh penyidik Polri. Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita melihat kewenangan sudah diatur dengan jelas masing-masing. Yang bermasalah itu justru di komunikasi dan koordinasi antara keduanya, sehingga seolah-olah sebuah perkara itu berjalan lambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya ada pra penuntutan, di situ ada petunjuk nih dari jaksa penuntut umum. Petunjuk ini ada yang dianggap oleh penyidik mengada-ada sehingga sulit untuk dikabulkan atau dipenuhi, tapi juga penuntut umum mengatakan penyidik kok nggak pernah mengikuti apa yang mereka mau. Nah, ini kan soal komunikasi dan koordinasi, ini bukan soal kewenangan tarik-menarik atau siapa yang paling berwenang. Mereka menyadari kewenangan masing-masing, tapi komunikasi dan koordinasinya yang kurang terbangun. Nah, oleh karena itu RKUHP ini perlu untuk mengolah lebih dalam lagi dan menganalisis lebih dalam lagi komunikasi dan koordinasi seperti apa yang harus kita bangun supaya tidak terjadi lagi permasalahan perkara yang berlarut-larut dan tidak ada kepastian. Nah, itu. Kalau masalah koordinasi sama komunikasi itu kan tergantung person atau lembaganya gitu ya. Itu yang harus diundangkan, dilembagakan. Komunikasi dan koordinasi itu selama ini mungkin yang lama itu karena penumpukan perkara di kejaksaan, penumpukan perkara di penyidikan sehingga nggak ketemu nih waktunya mereka untuk berkoordinasi. Kan sekarang ada media elektronik yang bisa dibangun bersama melalui satu sistem terpadu untuk komunikasi itu. Tapi kalau komunikasinya nggak jalan nih, misalnya sekarang nih kasus yang laut ya, penuntut umum memberikan arahan, penyidik tidak mau. Nah, kayak gini gimana nih cara ketemunya? Mereka harus ketemu bareng, gelar perkara bersama. Gelar perkara itu dihadiri oleh para pelapor dan ada ahli-ahlinya di situ. Sehingga ada keputusan terhadap ini perkara gimana? Apakah ditindaklanjuti atau bagaimana? Nah, itu harus duduk bareng. Nggak bisa seperti sekarang yang hanya melalui surat terus kemudian dibalas lagi, kemudian tidak ada tindak lanjut selanjutnya gitu. Nah, berarti RKUHP sendiri itu sekarang gimana? Nah, RKUHP sendiri saat ini memang belum mengatur secara detail terkait dengan komunikasi dan koordinasi itu. Nah, itu yang harus diberikan masukan terhadap RKUHP, bagaimana komunikasi dan koordinasi itu yang baik itu seperti apa. Gitu. Kalau menurut Ibu sebagai akademisi ya Bu ya, kira-kira untuk RKUHP 2025 ini sebenarnya kalau di-compare dengan KUHP yang sebelumnya, ini jauh lebih baik, stuck atau jauh lebih buruk? Ya, kalau sekarang dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, ada yang baik, tapi ada juga yang buruk gitu. Karena ada beberapa hal yang sifatnya progresif ya, yang memang itu diharapkan untuk menjadi perubahan, tapi banyak juga mengalami kemunduran dari KUHP yang sebelumnya. Cara hari ini adalah ada beberapa hal yang perlu dikritisi di dalam RKUHP yang belum diatur di RKUHP. Yang pertama soal hubungan koordinasi komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Yang kedua terkait dengan adanya beberapa hal yang diatur di KUHP tapi tidak diatur di KUHP. Misalnya tentang tindak pidana korporasi, bagaimana cara pelaksanaan dakwaannya, bagaimana pemeriksaannya di persidangan itu belum ada. Tentang judicial pardon atau pemaafan oleh hakim. Di KUHP itu ada, di RKUHP itu hanya
bunyi satu pasal, tapi bagaimana proses pembuktiannya, apakah bisa banding atau tidak, ada upaya hukum atau tidak, itu nggak ada. Terus kemudian misalnya tentang restoratif justice, di mana di KUHP sebenarnya tidak bunyi, tapi di KUHAP itu penyelidikan bisa melakukan restoratif justice, mestinya itu tidak bisa karena kan belum ada tindak pidana pada saat itu, misalnya seperti itu. Dan ada juga masalah tentang bantuan hukum yang belum diatur dengan baik, dan kemudian juga misalnya tindakan sosial nih, di KUHP kan ada sanksi tindakan sosial, tapi di RKUHP nggak mengatur bagaimana tindakan sosial itu. Misalnya juga di KUHP mengatur tentang living law, tindak pidana adat. Di KUHP, di RKUHP nggak ada gimana hukum acaranya tindak pidana adat itu. Nanti penyidik bingung, penuntut umum gimana nih melaksanakan penyidikan tindak pidana adat gitu kan. Nah ini nggak diatur. Nah beberapa hal yang tidak diatur di dalam RKUHP sekarang, padahal itu mestinya diatur setelah adanya KUHP. Nah itulah yang dijadikan pembahasan pada hari ini.